Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pernahkah teman-teman merasa bingung memikirkan masa depan, merasa tertinggal ketika melihat orang lain tampak lebih sukses atau sudah memiliki tujuan hidup yang jelas? Jika pernah, mungkin kita sedang mengalami yang disebut quarter life crisis ya. Saat memasuki usia 20-an, banyak mahasiswa mulai menghadapi berbagai tekanan, mulai dari tuntutan akademik, kekhawatiran mengenai karir, hingga pengaruh media sosial. Tidak sedikit yang merasa cemas, kehilangan arah, bahkan meragukan kemampuan dirinya sendiri. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak muda pernah mengalami fase ini di Indonesia. Survei Gen Z tahun 2024 menunjukkan banyak anak muda mengalami perubahan suasana hati dan gangguan tidur yang berkaitan dengan kesehatan mental. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang quarter life crisis pada mahasiswa, tekanan masa depan di usia 20-an. Teman-teman yang saya hormati, quarter life crisis adalah kondisi ketika seseorang merasa bingung, cemas, tidak yakin terhadap masa depan dengan ter- tidak yakin terhadap masa depannya. Kondisi ini umumnya terjadi pada mahasiswa atau individu yang sedang memasuki masa transisi menuju dunia dewasa. Beberapa faktor yang menyebabkan quarter life crisis ini antara lain tekanan akademik dan karir, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, baik di media sosial maupun di lingkungan sehari-hari, serta tuntutan dari keluarga maupun lingkungan. Akibatnya, seseorang dapat mengalami stres, overthinking, kehilangan motivasi, sulit tidur, bahkan menurunnya rasa percaya diri. Namun, quarter life crisis bukan berarti kita gagal. Fase ini justru dapat menjadi proses pendewasaan diri. Ada, ber- ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, seperti berhenti membandingkan diri dengan orang lain, fokus pada pengembangan diri, menerima bahwa hidup tidak harus selalu sempurna, serta berani berbicara kepada orang yang dipercaya ketika merasa terbebani. Selain itu, kita juga perlu menjaga kesehatan mental dengan menerapkan pola hidup sehat, membangun lingkungan pertemanan yang positif, dan memberikan waktu untuk istirahat. Penting untuk diingat bahwa pencapaian hidup bukanlah perlombaan tentang siapa yang paling cepat, melainkan bagaimana kita terus bertumbuh sesuai proses kita masing-masing. Teman-teman sekalian, media sosial sering menjadi salah satu sumber tekanan bagi anak muda. Kita melihat keberhasilan orang lain setiap hari, tetapi tidak mengetahui perjuangan yang mereka lalui, baik susah ataupun senangnya. Karena itu, kita harus lebih bijak menggunakan media sosial dan lebih fokus pada perkembangan diri sendiri, daripada terus membandingkan hidup dengan orang lain. Teman-teman yang saya hormati, quarter life crisis adalah hal yang wajar dialami oleh banyak mahasiswa. Yang terpenting bukanlah menghindari tekanan tersebut, tapi bagaimana kita menyikapinya secara positif dan sehat. Jangan takut jika hidup berjalan tidak sesuai harapan. Tidak apa-apa melangkah lebih lambat selama kita tetap bergerak maju dan tidak menyerah. Percayalah bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing untuk bertumbuh dan meraih keberhasilan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.